Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Kisah ini berasal dari Mas Lukman, seorang laki-laki berasal dari kota Jogja. Awal mula ceritanya terjadi di tahun 2010. Mas Lukman ini dulunya hanya yang bekerja di salah satu perusahaan pabrik sepatu yang ada di Jakarta. Sehingga cerita si perusahaan ini kerjasama dengan perusahaan lain. Dan di situ semua karyawan di PHK. Suatu saat perusahaan ini kerjasama dengan perusahaan lain. Dan di situ karyawan di pabrik sepatu itu di PHK, termasuk Mas Lukman. Nah setelah di PHK, Mas Lukman ini mainlah ke tempat temannya. Temannya ini sekarang ada di Jakarta. Nah setelah itu Mas Lukman ngomonglah sama temennya itu. Kita sebut saja temennya Mas Lukman ini Mas Imam. Mas Imam, saya lagi butuh kerjaan nih. Kan saya juga sekarang sudah rumah tangga. Jadi kalau nggak punya kerjaan gini ya bingung saya. Oh iya, ya nanti saya coba tanya ke teman saya. Teman saya ini adalah seorang manajer di salah satu hotel, sahut Mas Imam. Singkat cerita, Mas Imam dan Mas Lukman ini ketemulah sama manajer itu. Dan di sini Mas Imam cerita sama manajer itu. Kita sebut saja namanya Mas Haris. Nah, Mas Imam cerita ke Haris, Mas, ini ada teman butuh kerjaan. Ada nggak? Oh ada. Ini kan saya lagi membangun sebuah hotel. Jadi Mas Lukman ini saya suruh jaga malam aja. Karena ada material yang harus dijaga. Dan juga sudah ada temennya. Gimana? Mau nggak Mas Lukman? Nah di sini ketika Mas Lukman ditawarin sebagai security malam, Mas Lukman mensetujuinya. Singkat cerita, Mas Lukman ini mulai bekerja. Ketika bekerja selisih beberapa hari, Mas Lukman ini ditawarin sama Mas Haris untuk menjadi petugas dining room. Yang katanya seperti OB, seperti itu. Saat ditawarin itu, Mas Lukman juga mau. Pokoknya inginnya bekerja dulu. Yang penting bulanannya aman aja Pak Haris. Oh, kalau masalah itu tenang aja Mas Lukman. Oh ya udah kalau begitu, lanjut Mas Lukman. Nah, Mas Lukman juga merasa bahwa Mas Haris itu baik banget. Saat Mas Lukman shift pagi, Mas Haris ini sering ngasih uang ke Mas Lukman. Ya, meskipun nggak banyak, tapi cukuplah untuk beli makan, beli rokok. Nah, di sini Mas Lukman tanya, ini uang apa Mas Haris? Nggak apa-apa. Ini buat tambah-tambah kamu makan sama beli rokok-rokok aja. Oh gitu ya. Ya udah saya terima ya, kata Mas Lukman. Nah, setelah beberapa bulan Mas Lukman bekerja di hotel tersebut, istrinya Mas Lukman ini mengandung. Dan di sini sudah ada yang mulai aneh. Soalnya biasa kan orang mengandung itu biasanya ngidam. Nah, ngidamnya istrinya Mas Lukman ini aneh. Karena setiap habis maghrib mintanya itu keluar rumah. Ya tapi Mas Lukman itu ya setuju-setuju aja gitu. Mau-mau aja. Nah setelah kejadian ngidam sang istri ini aneh, tiba-tiba beberapa hari kemudian saat keluar rumah, pas maghrib itu istrinya ini melihat sosok wanita cantik yang berpakaian kuning. Sedangkan di situ Mas Lukman ini tidak mengetahuinya. Di situ Mas Lukman tanyalah, di mana dek? Itu di sebelah situ. Nempel ke tanah enggak kakinya? Nempel kok. Nah, karena Mas Lukman sudah penasaran dan dia takut terjadi apa-apa, Mas Lukman ini melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya, sebisanya. Pokoknya baca Al-Quran aja. Niatnya untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Nah, tapi kejadian itu berlangsung beberapa hari ke depannya. Dan memang setiap maghrib istrinya Mas Lukman ini selalu minta keluar dan pergi ke warung. Alasannya itu ada aja. Emang kadang juga warung ada yang beli, ada juga yang nggak sampai ke warung sudah minta pulang lagi. Tapi pada saat itu istrinya Mas Lukman ini tanyalah sama Mas Lukman, ya di situ perempuan yang kemarin kok ada lagi, dan yang sekarang malah bilang itu yang ada di dalam kandungan itu milik saya. Atas sosok wanita itu ya.
Di sini ketika Mas Lukman mendengar perkataan istrinya, juga sempat kaget dan mencoba menenangkan pikiran istrinya. Mungkin sedang halusinasi aja. Sehingga cerita, kandungan istrinya Mas Lukman ini sudah 4 bulan. Saat usia sudah 4 bulan, istri ini pergilah ke salah satu rumah sakit untuk cek kandungan. Dan saat dicek kandungan ternyata memang benar, hasilnya masih normal saja. Tapi saat sampai di rumah, pulang dari rumah sakit itu, ada reaksi yang gak enak yang dialami istrinya Mas Lukman. Nah di situ Mas Lukman ini karena istrinya mengalami reaksi yang gak enak, balik lagi ke rumah sakit itu. Saat di rumah sakit, istrinya Mas Lukman ini keguguran. Dan di sini Mas Lukman ini ngebatin dirinya sendiri. Ya Allah, apa salah saya sampai-sampai Engkau mengambil calon anak saya ini, ya Allah. Dan di sini istrinya Mas Lukman mencoba menenangkan Mas Lukman. Karena kelihatan banget mukanya Mas Lukman ini yang kayak marah di situ. Ditenanginlah sama si istrinya. Udahlah ya, mungkin Allah belum mempercayai kita untuk memiliki momongan. Dan di sini Mas Lukman juga kayak alhamdulillah, ternyata istri saya juga tenang. Jadi nggak begitu berpikiran yang berkepanjangan. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa Mas Lukman ini melakukan kegiatan bekerja di salah satu hotel itu. Nah di sini Mas Lukman ini karena penasaran tentang Mas Haris yang selalu ngasih uang, tanyalah akhirnya Mas Lukman ini ke Mas Imam. Mas, kenapa ya? Mas Haris itu baik banget ke saya. Padahal saya sudah digaji sama perusahaan. Tapi Mas Haris ini selalu ngasih uang ke saya. Udahlah, kamu gak usah curiga apa-apa. Mas Haris itu orangnya memang baik kok, sahut si Mas Imam. Ketika masuk kerja kegiatan Mas Lukman ini ya biasa, selalu dikasih uang tips sama Mas Haris ini. Malahan kalau sekarang itu lebih sering. Setelah beberapa bulan kemudian, singkat ceritanya istrinya Mas Lukman ini mengandung calon anaknya lagi. Dan kejadian pun sama. Setiap habis maghrib, usia kandungan 3-4 bulan, istrinya itu ngajak keluar rumah. Anehnya lagi, istrinya Mas Lukman ini ketemu sosok wanita itu lagi. Kejadiannya pun sama. Jadi sosok wanita itu bilang bahwasanya yang ada di dalam kandungan itu milik saya. Nah pas usia kandungan itu 5 bulan, istrinya Mas Lukman itu keguguran lagi. Padahal kan awalnya untuk 7 bulanan itu Mas Lukman ini mau pulang kampung. Nah di sini istrinya Mas Lukman ini bilang sama Mas Lukman, tolong ya, jangan dikabarin dulu orang kampung. Takutnya malah kepikiran yang enggak atau yang aneh-aneh. Nah di sini Mas Lukman ini ya nurut aja sama istrinya. Tapi di situ Mas Lukman ini sebenarnya stres banget dan akhirnya memilih untuk pergi ke masjid yang dekat di kontrakannya itu. Di situ Mas Lukman ini ya berdoa sambil menangis memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai-sampai ada salah satu kiai yang nyamperin Mas Lukman ini, yang kelihatannya memang kayak mengalami hal yang sangat berat sekali. Di sini Mas Lukman ditanyain sama Pak Kiai itu, kenapa Mas kok sampai seperti ini? Saat ditanyain seperti itu sama Pak Kiai, Mas Lukman ini ya menjawab, jujur, gini Pak Kiai, bahwasannya saat istri saya mengandung usia 3 bulan ke atas, ngidamnya itu selalu minta keluar rumah. Dan saat keluar rumah, ditemukan sosok wanita berpakaian baju kuning yang selalu bilang bahwa kandungan yang di dalam itu miliknya. Dan istri saya sudah keguguran 2 kali Pak Kiai. Nah di situ Pak Kiai hanya bisa bilang, ya udah, yang sabar dulu aja. Mungkin memang Allah belum mempercayai kamu untuk mempunyai momongan. Kalau bisa ya sambil baca-baca Al-Quran sebisanya aja. Iya Pak Kiai, terima kasih, sahut Mas Lukman. Selisih beberapa bulan kemudian Mas Lukman ini datanglah ke salah satu dokter di wilayah itu, menanyakan gimana Pak, karena istri saya habis keguguran. Apakah saya sudah mulai bisa melakukan hubungan badan lagi? Di sini dokter jawab, iya Mas, sudah boleh dan memang sudah waktunya.
Nah, tepat pada tahun 2012, Mas Lukman ini istrinya hamil lagi. Dan anehnya, ngidam sang istri ini sama kayak ngidam yang dulu-dulu. Jadi setiap maghrib istrinya Mas Lukman ini ingin keluar rumah dan selalu ditemuin sosok yang sama. Nah, besok harinya Mas Lukman ini bekerjalah dan kebetulan satu shift dengan Mas Haris. Di sini Mas Lukman itu bercerita bahwa istrinya sudah mengalami keguguran yang kedua kalinya dan sekarang lagi mengandung anaknya yang ketiga. Nah, di sini Mas Haris bilang, emang kamu dari Jawa, dari kampungmu itu bawa apa? Di sini Mas Lukman ini menjelaskan, memang saya dari Jawa, itu nggak bawa apa-apa, karena niatnya ke Jakarta ini hanya untuk bekerja. Nah, di situ Mas Lukman ini dikasih duit lagi sama Mas Haris, katanya buat kesehatan anak dan istrinya. Di situ juga Mas Lukman ini menerimanya karena mikirnya Mas Lukman ini ya juga butuh. Nah, waktu mengandung anak yang ketiga ini, pada usia 2 bulan ternyata sudah keguguran. Setelah keguguran yang ketiga kalinya, akhirnya Mas Lukman ini pergilah sowan ke Pak Kiai. Di sini Mas Lukman itu bertanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, masa istri saya keguguran sampai 3 kali? Terus Pak Kiai itu menjawab, nah kata si dokter gimana? Normal kok Pak Kiai, istri saya tuh normal, nggak lemah, fisiknya juga sehat. Nah, di sini Pak Kiai itu bilang dan tanya Mas Lukman, Mas Lukman emangnya kerja di mana? Di Jakarta Utara sebagai OB di salah satu hotel. Dan di sini Pak Kiai ini tanya juga, dan di sini Pak Kiai ini juga tanya tentang upahnya. Memang berapa gajimu itu? Apa aja yang kamu terima? Sebelum menjelaskan, Pak Kiai tadi bilang, maaf ya Mas, saya bukan suuzon, tapi saya pengen tahu dulu, kata Pak Kiai itu. Nah, di sini Mas Lukman menjelaskan bahwa kalau setiap bulan dia dapat gaji. Selain dapat gaji itu Mas Lukman dapat apa lagi, kata Pak Kiai ini. Nah, di sini Mas Lukman ini juga cerita bahwa dia juga sering dikasih sama manajernya kalau shiftnya barengan. Dikasih uang tip harian dan kadang-kadang mingguan juga dikasih. Nah, di situ Pak Kiai bilang, Mas Lukman, tahu nggak itu sumber dananya itu dari mana yang dikasih ke Mas Lukman? Nah, di sini Mas Lukman bilang sama Pak Kiai, ya saya mikirnya dia kan manajer Pak Kiai, memang banyak uang. Tapi kalau ditanya sumbernya dari mana, saya nggak tahu. Coba Mas Lukman cari tahu siapa manajernya? Pak Haris Pak Kiai. Ya, cari yang lebih senior dari Pak Haris itu. Iya Pak Kiai, lanjut Mas Lukman. Akhirnya Mas Lukman ini keesokan harinya bekerja lagi dan ketemu salah satu seniornya dari si Haris. Sebut saja namanya Niko. Mas Niko, kata Mas Lukman, maaf ya sebelumnya, tapi kalau bisa ini jangan bocor kemana-mana. Saya mau tanya, itu Pak manajer kan sering ngasih uang ke saya, juga sering juga ngasih ke kamu. Emang uang itu dari mana Mas? Kata Mas Lukman. Nah, Mas Niko menjawab gini, waduh, kalau itu saya nggak berani jawab. Dan saya juga nggak tahu yang sebenarnya uangnya itu dari mana. Tapi, kata Mas Niko, saat ada salah satu pelanggan yang mau nginep di situ, saya tahu ada salah satu kamar yang kosong. Tapi kata Mas Haris dibilang kamarnya itu penuh. Mungkin hanya itu aja man, kata Mas Niko ini. Oh ya udah terima kasih, kata Mas Lukman. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Mas Niko, Mas Lukman ini ceritalah ke Pak Kiai. Cerita bahwa di pikirannya Mas Lukman, uang ini didapat dari nyolong. Karena memang pada saat ada orang yang mau nginep di hotel itu, satu kamar yang kosong itu hanya disewa beberapa jam. Dan itu nggak masuk ke manajemen keuangan hotel. Nah, di situ Pak Kiai langsung bilang, udah Mas Lukman, berhenti aja dari situ. Kayaknya memang orang ini nggak benar. Nah, di situ Pak Kiai juga bilang kalau kamu ada yang nitipin di situ, coba kamu bilang ke temanmu itu untuk pindah. Karena memang Mas Lukman ini kan dulunya dititipkan sama Mas Imam.
Singkat cerita, Mas Lukman cerita ke Mas Imam, gimana Mas kalau saya minta pindah dari hotel itu. Nah di sini Mas Imam ini marah, kenapa kamu minta pindah? Di situ Mas Lukman ini mulai menceritakan semuanya. Ya karena saya juga pengen ketenangan batin Mas. Soalnya selama saya kerja di situ, istri saya itu keguguran 3 kali. Barangkali di situ ada yang bikin saya itu nggak tenang. Atau istri saya nggak tenang Mas. Oh, oke lah, besok kita temuin Mas Haris. Singkat cerita malah kebetulan pas Mas Lukman ini kerja ketemu sama Mas Haris. Nah di sini Mas Lukman ini cerita lah kalau ingin pindah bagian. Di sini Mas Lukman cerita sama Mas Haris. Mukanya Mas Haris itu udah kayak nggak tenang gitu, kayak orang marah. Cerita bahwasanya pengen pindah. Singkat cerita Mas Lukman ini dipindahkan ke bagian dapur yang dimana gajinya itu lebih rendah. Nah setelah pindah ke tempat bagian dapur, Mas Lukman ini cerita ke Pak Kiai. Pak Kiai saya sudah pindah bagian. Ya udah, alhamdulillah. Lalu Mas Lukman ini sudah pindah bagian. Jangan lupa tetap istiqomah dan insya Allah yang keempat ini jadi, kata Pak Kiai. Nah di situ selisih beberapa bulan kemudian istri Pak Lukman ini hamil lagi. Dan saat usia kandungan 5 bulan, istri Mas Lukman ini pulang ke kampung. Saat usia kandungan 5 bulan istrinya pulang ke kampung, akhirnya Mas Haris ini mainlah ke rumah Mas Lukman. Di sini ketika Mas Lukman didatangi ke rumahnya, Mas Haris itu mukanya sudah tidak senang sekali meskipun dia bertamu. Dan selalu menanyakan sebenarnya Mas Lukman itu ke sini ke Jakarta ini bawa Jumat apa sih? Mas Haris nanyain itu. Padahal Mas Lukman menjawab. Mas Haris nanyain itu kan. Nah Mas Lukman ini jawab. Padahal saya hidup di sini aja dibantu sama Mas Haris. Kerja dibantu Mas Haris. Uang kadang ditambahin Mas Haris. Saya nggak punya apa-apa Mas. Akhirnya singkat cerita Mas Haris ini pamit pulang. Nah setelah beberapa bulan kemudian akhirnya istrinya Mas Lukman ini berhasil melahirkan momongan. Dan alhamdulillah sehat semua. Dan istrinya itu minta datang ke Jakarta lagi sambil bawa anaknya. Karena biasanya di kampung juga bingung mau ngapain. Jadi istrinya Mas Lukman ini datanglah ke Jakarta. Beberapa hari kemudian Mas Haris ini datang lagi ke rumahnya Mas Lukman. Saat datang ke rumahnya, Mas Haris ini bilang ke Mas Lukman, Mas, tahu nggak tempat di mana biasanya orang itu ngalap berkah? Ya di sini Mas Lukman bilang, ya saya nggak tahu. Karena memang biasanya saya juga nggak pernah ngalap berkah. Paling kalau saya hanya ke kiai gitu. Terus sama Pak Kiai juga suruh baca-baca Al-Quran. Bukan itu. Tapi lebih ke pesugihan. Hah? Pesugihan? Iya Mas Lukman. Mas Lukman tahu nggak? Waduh, kalau itu nanti saya kabarin lagi Mas. Tak tanyain teman saya dulu ya. Soalnya saya dari dulu nggak tahu. Nggak pasti bisa bantu Mas Haris. Beberapa hari kemudian yang ngabarin itu malah Mas Haris. Malah yang dapat info katanya ada di suatu daerah dan mengajak Mas Lukman. Gimana Mas? Bisa nggak nemenin saya ke Jawa Tengah? Lah, mau ngapain? Kata Mas Lukman. Saya mau ngalap berkah di sana. Tapi kan saya kerja Pak. Ya udah, nanti ngambil cutinya bareng aja sama saya. Paling ya 4-5 hari gitu. Di sini mikirnya Mas Lukman ini karena Mas Haris itu baik sama Mas Lukman. Akhirnya menyetujuinya. Saat bilang ke istrinya mau pergi ke Jawa Tengah untuk menemani Pak Haris, istri Mas Lukman ini juga bilang, ya udah kalau lama, Mama tak pulang ke kampung aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya sebelum pergi ke Jawa Tengah, istrinya Mas Lukman ini pulanglah ke Jawa. Singkat cerita Mas Haris dan Mas Lukman ini berangkatlah ke suatu kota di Jawa Tengah. Dan Mas Lukman ini nggak tahu ini daerah mana. Dan datangnya di sana juga malam. Mas Haris bilang kalau ini masih di Seragen Mas Lukman. Dan di situ jalan yang dilewati Mas Haris ini jalannya kecil, pas dilewatin satu mobil. Jadi semakin naik kayak ke bukit gitu. Setelah nyampe di situ ada rumah terakhir. Mas Haris menitipkan mobil di situ.
Kemudian mereka berdua ini jalanlah ke atas, jalan kaki. Begitu sampai di bukit itu, Mas Haris sama Mas Lukman melihat sebuah gubuk. Nah, di situ ketemulah mereka berdua ini dengan salah satu orang yang sudah sepuh atau tua. Pakaiannya Jawa, pakai belangkon seperti itu. Nah, di sini karena Mas Lukman hanya nemenin, di situ Mas Haris itu ngomong sama Mbah Kunjan itu tadi. Dan Mas Haris bilang, "Mbah, saya mau ngalap berkah di atas sana." Di situ Mbak Kunjan langsung nanyain balik ke Mas Haris, "Memang kamu siap jiwa dan ragamu?" "Siap, Mbah." Di situ mulailah Mas Lukman ini penasaran. Awalnya dia hanya bertiga, terus kemudian datang lagi suatu orang, kemungkinan itu adalah pesuruh Mbah Kunjan itu. "Kamu tunggu di sini sebentar, saya mau ke belakang temenin tamuku ini," kata si Mbah Kunjan itu ke pesuruhnya. Nah, begitu Mbah Kunjan itu kembali lagi ke tempat dan bilang langsung ke Mas Haris, "Beneran kamu siap untuk melakukan ritual ini?" "Iya, Mbah, saya siap." Nah, karena Mas Lukman ini mendengar ritual, maka ini akan lanjut ke pesugihan. Nah, ketika kamu naik ke atas tapi nggak ditemuin sama ratu, berarti ritualmu itu gagal, kata Simbah. Di situ Mas Haris itu disuruh beli sesajen sama Pak Kunjannya. Karena memang tempatnya itu di atas bukit. Yang disuruh beli sesajen itu adalah orang dari Pak Kunjan itu tadi. Nah, akhirnya setelah selesai membeli sesajen, Mas Haris ini mulai melakukan ritual di malam itu juga. Di situ Mas Haris disediakan sebuah ruangan dan disuruh diam di dalam ruangan itu minimal 3 hari. Nah, di situ setelah 3 hari menjalani ritual, Mas Haris berhasil bertemu dengan sosok Nyai Ratu yang menandakan pesugihannya itu berhasil. Setelah selesai 3 hari di dalam ruangan itu, Mas Haris itu menghadap lagi ke Mbah Kuncen. Di situ Mbah Kuncen bilang, "Gimana ritual kamu?" Di sini Mas Haris menjawab, "Ya, saya berhasil ketemu sama Nyai itu, Mbah Kuncen. Terus saya dikasih syarat. Saya minta kekayaan, Mbah. Syaratnya itu adalah setiap malam Jumat Kliwon saya akan datang ke rumahmu dan kamu harus bersetubuh dengan saya," katanya itu, Mbah. Nah, di sini Mbah Kuncen ini bilang, "Memang yang datang itu Nyai siapa?" "Oh iya, yang datang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dewi Lanjar." Saat Nyai itu bilang bersetubuh dan bilang mau datang ke rumah kamu, apakah kamu menyanggupi? "Iya, Mbah." "Kamu salah," lanjut Mbah Kuncen. "Seharusnya kamu tidak menyanggupi. Karena kalau sampai kamu menyanggupi, semua keluargamu itu akan habis." "Nah, terus gimana, Mbah?" "Ya udah gini aja. Nanti kalau misalkan Dewi Lanjar itu datang ke rumahmu, kamu langsung aja minta mobil, minta uang, minta kekayaan, pokok minta aja. Selain itu ratu ini bisa berubah menjadi siapa saja. Bisa menjadi istri kamu, bisa menjadi orang cantik, pokoknya bisa menjadi siapa saja." "Nah, terus gimana, Mbah? Kalau misalkan saya tidak tahu mana istri saya, mana Dewi Lanjar?" Nah, di sini Mbah menjelaskan, tak kasih tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah saat kamu pandang hidung, antara hidung dan mulutnya, dan di atas mulutnya itu tidak ada lekukan pas di bawah hidungnya itu, berarti itu Nyai Ratu. Nah, saat kamu ketemu dengan ciri-cirinya itu, kamu harus nolak saat diajak bersetubuh. Tapi kamu harus meminta kekayaan dulu ke Dewi Lanjar itu. Singkat cerita, mereka berdua ini pulanglah dari rumah Simbah Kunjan itu tadi. Dan kurang lebih 2 bulan lamanya Mas Lukman gak ketemu dengan Mas Haris. Mas Lukman ini dapat kabar dari Mas Imam bahwa sekarang setiap bulan itu perubahan Mas Haris ini semakin terlihat. Pokoknya bangun rumah, beli mobil mewah, pokoknya yang mewah-mewah gitu. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya Mas Haris ini mainlah ke rumah Mas Lukman. Nah, di sini Mas Lukman ini dimintain tolong sama Mas Haris.
yang katanya, tolong dong mas, cairin cek saya di bank. Ini bayaran dari rental mobil mas. Tolong mas cairin ya, buat kebutuhan saya ini mas. Setelah dicairkan sama Mas Lukman, uangnya itu sebesar 300 jutaan. Dan di situ sudah dipotong 5%. Di situ uangnya langsung dikasih ke Mas Haris dan Mas Haris ngasih uangnya ke Mas Lukman. Ngasih uang tip ke Mas Lukman. Karena Mas Lukman ini tahu sumber dananya itu yang awalnya dari pesugihan Dewi Lanjar, Mas Lukman ini setelah mendapatkan komisi 2% dari uang 300 juta itu nggak dikasih ke anak-anaknya. Takut kejadian seperti dulu lagi. Dan di sini uang 2% dari Mas Haris itu dipakai Mas Lukman sendiri. Setelah lamanya Mas Haris melakukan pesugihan itu 1 tahun, di situ ada yang mendatangin kontrakannya Mas Lukman. Seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Nah, karena posisinya di sini Mas Lukman ini tidak mengetahui ini, Mas Lukman inisiatif menanyakan, Mbak nyari siapa di sini? Dan dijawab sama cewek cantik itu, saya nyari Mas Lukman. Nah, pikirannya Mas Lukman saat itu, saya salah apa sama si cewek ini? Kok bisa-bisanya saya dicariin? Dan di situ si wanita cantik ini bilang, Mas Lukman harus ikut saya. Nah, ikut kemana? Kata Mas Lukman. Anak istri saya aja ada di sini. Pokoknya Mas Lukman harus ikut saya. Karena Mas Lukman ini berkaitan dengan Mas Haris. Dan di sini Mas Lukman ini kaget. Kok bisa-bisanya saya berkaitan dengan Mas Haris? Dan di situ Mas Lukman coba memberanikan diri untuk menanyakan, ada urusan apa saya dengan Haris? Pokoknya Mas Lukman harus ikut dan tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Mas Lukman ini merinding dan ketakutan yang begitu takut, akhirnya Mas Lukman ini minta izin ke cewek cantik itu untuk keluar sebentar. Dan ternyata Mas Lukman ini langsung lari ke rumahnya Pak Ustadz, kiai yang dulu pernah ditemui di masjid. Alhamdulillahnya di sini kiai itu ada di rumahnya. Ketika ketemu langsung sama Pak Kiai, langsung ditanyain ada masalah apa? Kok datang ke rumah jam tengah malam gini? Nah di sini Mas Lukman ini bercerita yang terjadi sesungguhnya. Setelah selesai cerita, Pak Kiai ini langsung bilang, kan saya sudah bilang, kamu saya pisahkan dengan manajer kamu itu supaya tidak berhubungan lagi. Tapi selama ini kamu masih ada sangkut pautnya dengan manajer itu. Nah di sini Mas Lukman juga bingung. Terus harus gimana Pak Kiai? Di situ Pak Kiai ini menanyain lagi, kamu makan nggak uang dari Mas Haris? Makan Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Sudah saya bilangin, manajermu itu udah orang nggak bener. Jangan berhubungan lagi dengan orang itu. Nah di situ kan Mas Lukman masih membantah omongannya Pak Kiai itu. Ya gimana Pak Kiai? Mas Haris ini adalah orang yang nolongin saya, yang ngasih saya kerjaan. Ya saya mikirnya positif thinking aja Pak Kiai. Sekarang saya buka semuanya. Bahwasannya dari dulu manajermu itu sudah melakukan pesugihan. Korban-korbannya itu atau tumbal-tumbalnya itu ya termasuk 3 janin dari istri kamu. Nah di sini sebelum Mas Lukman pulang ini minta doa sama Pak Kiai yang bisa menyelamatkan keluarganya. Di situ Pak Kiai ngasih baca-bacaan yang ada di Al-Quran, dan setelah dikasih bacaan-bacaan itu Mas Lukman ini langsung pulang ke rumahnya. Ternyata pada saat di rumahnya itu cewek cantik itu masih nungguin dan posisinya masih berdiri di teras Mas Lukman. Dan begitu Mas Lukman ini datang, langsung membacakan doa-doa yang disarankan sama Pak Kiai. Setelah dibacakan doa-doa itu, cewek cantik itu tiba-tiba badannya itu gemeter semuanya. Nah setelah gemeter dan cewek cantik itu tiba-tiba nggak pamit nggak apa langsung balik badan dan jalan kaki keluar dari teras rumahnya. Dilihatlah sama Mas Lukman. Saat dilihat jalannya itu semakin cepat dan langsung hilang.
Nah, ternyata Mas Lukman sebelum pulang itu juga disaranin sama Mbak Kiai bahwa kalau Mas Haris datang dan minta tolong kamu untuk cairin sebuah cek, kamu tetap bantu dia nggak apa-apa. Dikasih uang pun juga nggak apa-apa, tapi ingat, jangan pernah kamu makan. Nah, ternyata benar, saat keesokan harinya, Mas Lukman ini dikasih cek lagi sama Mas Haris. Katanya minta tolong dicairin, karena ini butuh banget untuk pesangon para sopir-sopir travelnya. Sampai 3 kali nih Mas Haris suruh Mas Lukman nyairin cek. Nah, ketika sudah ketiga kalinya, Mas Lukman ini mencairkan sebuah cek tepat pada saat malam Jumat Kliwon. Sosok wanita cantik itu datang lagi ke kontrakannya Mas Lukman. Dan di situ wanita cantik itu juga membawa sosok laki-laki tinggi besar dan pakai jubah hitam. Nah, sosok wanita cantik ini tadi juga bilang ke Mas Lukman, pokoknya kalau saat ini Mas Lukman juga harus ikut. Sosok laki-laki yang berjubah hitam itu diam saja. Tapi di sini meskipun Mas Lukman ini posisinya dalam ketakutan dan merinding, Mas Lukman ini masih berani bertanya. Lah, salah saya apa? Nanti dulu. Karena Mas Lukman ini sudah termasuk orang saya. Mas Haris juga terlibat dalam hal ini. Karena Mas Lukman juga menikmati hasil dari kekayaan Mas Haris. Nah, karena pesan Mbak Kiai, kamu tetap ambil uangnya Mas Haris, tapi jangan pernah kamu pakai. Di situ, sosok wanita cantik itu juga bilang, kamu sudah menikmati kekayaan Haris. Dan saat sosok wanita cantik itu bilang seperti itu, di situ Mas Lukman ini langsung ambil uang dan dikasih ke sosok wanita cantik itu. Bilang, ini uangnya saya nggak pakai. Di situ orang laki-laki yang berjubah hitam dan matanya merah itu menarik sosok wanita cantik itu. Seakan-akan bilang ini orang nggak salah dan jelas uangnya itu tidak dipakai. Dan keesokan harinya Mas Lukman ini dengar kabar bahwasanya anak dan istrinya Mas Haris, ini mengalami kecelakaan. Nah, saat mendengar kabar bahwa istri dan anaknya ini meninggal, Mas Lukman ini langsung ingin pergi takziah. Tapi ketika didatangi di rumahnya ternyata sudah tidak ada di situ dan semua jenazahnya dibawa langsung ke Jawa Timur. Nah, di sini Mas Lukman dapat kabar Mas Haris itu sudah linglung sekarang. Mobil yang dirental itu juga sudah hilang sampai Mas Haris ini jatuh sakit. Sakitnya Mas Haris ini juga parah banget, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Mas Haris meninggal. Dan di situ rumah, mobil pribadinya itu habis untuk berobatnya Mas Haris. Dan Mas Lukman itu mendengar kabar itu ya ketika beberapa bulan kemudian setelah sosok wanita cantik itu pergi dari rumah. Cerita pun selesai. Terima kasih buat teman-teman pendengar sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.